hadir juga Pak Sekjen Gus Arwani, hadir juga Bapak Kiai Haji Musyafa Nur dan seluruh pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya hormati Ketua DPW P3 beserta Sekretaris DPW yang hadir, Habib Salim, seluruh pengurus DPC P3 Gresik yang hadir. Pertama kita berharap mudah-mudahan menuju 2024 Kabupaten Gresik yang hari ini baru 3, besok minimal 10 kursi bisa kita capai. Membangun Indonesia merdeka, mari kita siap menyongsong Indonesia. Untuk apa? Untuk berjuang, menjaga agama, melindungi umat bersama dengan negara, agar kita semua bisa hidup layaknya bersama dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini, dengan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Itulah cita-cita besar bagi para pendiri-pendiri partai ini. Founding father kita, pendiri partai kita, pendiri Partai Persatuan Pembangunan telah meletakkan fondasi ini untuk kerangka perjuangan atau cita-cita yang besar, sebagaimana juga yang telah diperjuangkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, yang kita teladani oleh umat Islam di seluruh dunia. Karenanya Partai Persatuan Pembangunan harus terus kita perjuangkan agar Partai Persatuan Pembangunan terus bisa berada dalam panggung kancah politik nasional. Memang tantangan sangat besar yang kita hadapi, apalagi pada saat ini. Kader Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini 5 bulan yang lalu berjalan, saya telah mendapatkan amanah oleh segenap kader seluruh Indonesia untuk memimpin partai ini. Tidaklah mudah tentunya, karena di saat partai ini dalam keadaan sulit, pada saat partai ini dalam keadaan susah. Kenapa demikian? Karena baru sejarah kali ini Partai Persatuan Pembangunan diletakkan pada posisi yang paling rendah harkat martabatnya di mata panggung politik nasional kita, yaitu kita hanya diletakkan pada posisi yang paling bawah dari seluruh partai yang lolos dari parlemen, yaitu di nomor 9 dengan perolehan kursi 19 kursi. Dan ini sejarah belum pernah mengukir sejarah buruk apa yang dicita-citakan oleh founding father kita, yaitu para ulama pendiri Partai Persatuan Pembangunan. Ini adalah tantangan sekaligus harapan bagi kader-kader kita semua untuk kita bangkit dari keterpurukan ini, untuk kita berjuang bersama-sama, menyingsingkan lengan baju, mengikatkan tali pinggang, melangkah lebih jauh lagi untuk satu tujuan, menjemput kemenangan. Politik adalah momentum. Momentum politik tidak boleh kita lewatkan. Hari jam tidak ada jam yang berputar ke belakang. Jarum jam selalu akan berputar ke depan. Dan hari-hari waktu akan mengurangi perjuangan kita. Dan perjuangan kita tinggal 380 hari lagi untuk kita bisa menjemput kemenangan itu. Oleh karena itu saatnya seluruh kader di Kabupaten Gresik, di Jawa Timur pada umumnya, kita berjibaku untuk kita berjihad keluar dari semua kesulitan yang selama ini kita hadapi. Biarlah itu kita sering dihujat, kita sering didolimi. Partai Persatuan Pembangunan sudah biasa, difitnah sudah biasa. Bahkan kalau kader-kader yang masih muda sekarang ini mengetahui, dahulu kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai kita, guru-guru kita berceramah, tidak langsung pulang.
Tapi kalau ceramahnya agak keras untuk menegakkan agama, menjaga agama, sesekali juga banyak yang tidak pulang, menginap 3 hari, menginap 1 minggu, tergantung ceramahnya kerasnya seperti apa. Bisa mampir Koramil, bisa mampir Kodim, bisa mampir Korem, bisa mampir ke Polres. Itulah perjuangan para kiai-kiai kita. Kitalah sekarang yang harus mewarisi, kitalah yang sekarang harus melanjutkan. Tantangan daripada tantangan yang dihadapi oleh guru-guru kita lebih besar daripada tantangan yang saat ini kita hadapi. Kader-kader kita Partai Persatuan Bangunan di Kabupaten Gresik sanggup? Kader-kader Partai Persatuan Bangunan adalah siap untuk berjihad membela agama? Siap. Terima kasih. Kita buktikan bahwa nanti pemilu tahun 2024 yang akan datang, buktikan bahwa Kabupaten Gresik kita bisa merebut panggung demokrasi kita. Bahwa panggung demokrasi adalah diperuntukkan untuk kedaulatan rakyat. Kita menjadi pelopor rakyat untuk mendaulatkan rakyat. Kedaulatan dalam kekuasaan, rebutlah kekuasaan di Kabupaten Gresik. Kedaulatan di bidang politik, isilah kursi yang sebanyak-banyaknya di gedung DPR Kabupaten Gresik. Kedaulatan ekonomi, rekan-rekan kader di Kabupaten Gresik juga harus masuk di sendi-sendi perekonomian nasional kita, perekonomian di Kabupaten Gresik. Tidak boleh halaman kita dipakai untuk bermain bola, tetapi kita harus menonton, mengantri untuk membayar kartis. Setidaknya kita harus menjadi pemain kalau bisa. Setidaknya kita harus menjadi wasit kalau bisa. Setidaknya kalau kita tidak mau menjadi wasit, jadi tukang lepet. Tapi minimal kita menjadi penjual kartis, bukan halaman kita digunakan untuk bermain bola, tetapi kita harus mengantri membayar kartis. Bapak Ibu, segenap para kader Partai Persatuan Bangunan di Kabupaten Gresik yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ingin saya berdiskusi lebih panjang lagi, tapi karena waktu agak kurang mengizinkan karena ada rangkaian acara-acara berikutnya, maka hari ini pada tanggal 29 Januari ini ya, di sini tanggal 29 Januari ya, sama ya, sama. Hari Minggu 29 Januari, kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik saya nyatakan diresmikan. Dan insya Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, masa kalau PLT Ketua Umum datang kok nggak dibuka? Untuk melengkapi bagian dari interiornya, karena kantornya sudah sendiri, perangkat melengkapi interior yang masih kurang. Demikian. Mari kita siap membangun dengan iman dan takwa. Islam agamaku, kaulah kiblatku, P3 pilihanku. Dengan hati yang bersih kita siap jalani bersama P3. Mari kita memerangi kemiskinan, kebodohan dengan giat bekerja. مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يا عمي لك مبروك مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك يا ميلادك مبروك. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. أقبل الصحة وأقبل السلامة وأقبل الجنة والآفات والنور الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة مبروك ألف مبروك عليك مبروك Bersama P3. حبيبي يا رسول الله
Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yawma qami hayyal qasimama kullu mayya tika yawma qami hayyal qasimama. Orang bicara, partai gak usah pakai agama, partai kebangsaan. Gak usah. Kenapa partai? Lah ini, para rawuh. Wonten ayatipun, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Berjuang untuk Allah, agama, sosial, kemasyarakatan, kebangsaan. Wa amila salihah, beramal soleh. Ibda binafsik. Siapa yang konsisten beramal soleh? Nek ora kiai, kiai. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata saya Islam. Saya berlabel Islam. Niki P3 berani menampilkan saya Islam. Setelah menampilkan saya Islam, P3 akan tampil dengan warna yang lain, yakni Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang merangkul siapapun, bersama-sama membangun negara. I'la kalimatillah. Sebab membangun negara adalah perintah Allah. Huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah memperintahkan kowe membangun negara. Pembangunan negara meliputi la khaira fi katsirin min najwaum illa man amara bisodaqatin, ekonomi, au ma'rufin, kesejahteraan, pendidikan, rumah sakit, au islahin bainan nas, adalah kebangsaan. Maka di sini P3 tidak akan lepas daripada perjuangan mensejahterakan umat. Satu, amaro bisodakoh, punya program ekonomi yang besar. Apalagi ketum kita adalah diberi tugas ekonomi. Yang kedua, P3 adalah himpunan daripada ulama-ulama yang wa'amila salihah. P3 adalah tampil waqala innani minal muslimin dengan rahmatan lil alamin. Para rawuh, di dalam masalah kebangsaan, Allah Subhanahu wa taala nurunaken Al-Qur'an kangge Kanjeng Nabi. Pertama surat Al-Alaq, kedua surat Al-Muzammil, ketiga surat Al-Muddathir, baru keempat surat Al-Fatihah. Ketiga surat Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Muddathir tidak ada menyebut Allah. Tidak ada menyebut Allah. Yang disebut adalah Rabb. Iqra bismi Rabb. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Begitu pula surat Al-Muzammil. Artinya di dalam kebangsaan kita lebih menonjolkan, lebih mengedepankan rububiyah, bahwa semua bangsa bisa kita rangkul untuk bersama satu langkah membangun negara sebagai rahmatan lil alamin. Ini akan dilakukan oleh P3 dan insya Allah berhasil dengan semangat bapak-bapak sekalian. Namun biasanya kalau sudah ketemu begini, pulang tidak ada kerjaan Pak, diem saja. Rawi malaikat Jibril, ya Muhammad hajir Makkatal an. Muhammad, kamu bangun. Sekarang kamu berangkat hijrah. Baik. Faqama wartahala wa dhahaba. Nabi Muhammad bangun dan berangkat tanpa pikir. Namanya tawakal. Ketika menghadapi perang Badar, Nabi Muhammad 2 bulan sebelum perang, Nabi Muhammad konsolidasi. Nabi Muhammad mendatangi kelompok-kelompok. Kamu akan berperang membawa apa? Saya membawa tombak kanjeng Nabi. Kamu, saya akan membawa panah. Kamu, saya akan pedang. Bagaimana coba kamu berpedang? Dilatih oleh Nabi.
Setelah dilatih oleh Nabi dalam 2 bulan, Nabi Muhammad memasang strategi. Apa? Kata Nabi Muhammad, di daerah Badar ada sumur. Namanya sumur Badar. Semua orang kalau sudah sampai di Badar mesti semuanya mencari air dan mencari sumur itu. Maka kuasailah lebih dahulu. Malam jam 1 ba'da nisfil lail, beberapa sahabat ditugaskan Nabi Muhammad untuk mengambil airnya. Datang ke Badar mengambil air, setelah airnya habis ditimpuki batu. Itu sumur. Jam 10 datanglah pasukan dari Mekah sampai di Badar. Semua menuju sumur, ternyata airnya tidak ada, yang ada batu. Paniklah. Setelah dalam keadaan panik, Nabi Muhammad perintahkan menyerang. 70 orang mati di atas sumur. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad ketika akan berangkat hijrah, tawakal yang ada. Kata Allah, sekarang kamu berangkat. Baik, bismillah, sekarang berangkat. Itu tawakal, tidak berpikir panjang. Kita nggak boleh berpikir panjang. Sepanjang itu ada ulama, sepanjang itu ada kiai, sepanjang itu ada orang-orang berakhlakul karimah. Yang tadi sudah disampaikan Pak Mardiono, akhlaknya baik di mana-mana, sowan kiai, dan dulu yang ditunjuk dan seharusnya itu yang menjadi PLT Pak Mardiono, tapi karena Mbah Maimun beliau manut tidak jadi, dan sekarang lah. Sepanjang masih ada orang-orang berakhlak, maka nggak usah berpikir P3, bismillah, nggak usah P3 itu apa, itu dan ini nggak usah. Yang penting ada kiainya, selesai Pak. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad akan perang Badar, Nabi Muhammad melatih perang, konsolidasi, sowan, bahkan Nabi Muhammad memberikan strategi, kuasai dulu sumur. Ini artinya apa? Nabi Muhammad tidak lagi pasrah, tidak lagi tawakal, tapi ikhtiar. Bagaimana menciptakan kemenangan? 1, konsolidasi. 1, mengumpulkan. 1, berbicara. Ngomong, menyampaikan. Kula nyuwun para kiai, para ustad, mbok ngomong ngoten lho. Kondur keng mriki ayo P3 kan ngoten, Pak. Lho kenapa kiai P3? Lho biyen sing digebuki karo Polsek sapa? Biyen sing dipentungi karo Koramil sapa? Waduh Pak, Koramil dan Polsek dulu lho. Itu Jawa Barat tuh mainnya gebuk sapa? Yo P3. Malah dulu itu disebutnya luar biasa. Tahun 73, Orde Baru memaksakan adanya fusi. Partai-partai Islam dijadikan satu. Kiai-kiai istikharah dan menerima. Di antawisipun Mbah Bisri Sansuri, Mbah Asfullah. Menerima. Dan istikharah lambangnya apa? Lambangnya Ka'bah. Presiden Soeharto tidak mengizinkan lambang Ka'bah. Karena Ka'bah tidak ada dalam Pancasila. Mengutus Menteri Dalam Negeri Bapak Amir Mahmud dan Pak Sudomo, nggak tahu menteri apa waktu itu, menekankan agar jangan pakai lambang Ka'bah. Kiai Bisri Sansuri, maaf, ini hasil istikharah dari Allah. 3 kali saya istikharah dan lambangnya Ka'bah, maka saya akan pertahankan lambang Ka'bah. Kalau tidak boleh, bubarkan saja partai Islam sampai kapanpun. Ini artinya bukan sembarang lambang, Pak. Bukan sembarang lambang. Niki lambang saking Allah. Ini lambang hasil istikharah. Oleh karena itu wajib kita ikhtiar. Nabi ikhtiar. Nabi tidak hanya doa, tapi Nabi melatih. Bahkan Nabi memberikan strategi, kuasai dulu sumurnya. Mereka butuh sumur. Kira-kira kalau sekarang kuasai dulu apanya Pak Mardiono? Kata Nabi, kuasai airnya. Atas nama Dewan Pimpinan Wilayah mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi kepada DPC Kabupaten Gresik dengan menghadirkan para kiai-kiai bisa rawuh bersama-sama dengan kita. Ini membesarkan kader-kader untuk ke depan benar-benar Partai Persatuan Bangunan Kabupaten Gresik
akan menarik kembali suara yang berserakan ke partai-partai lain. Ayo kita rebut kembali, kita kembalikan Ka'bah, sekali Ka'bah tetap Ka'bah. Pak Yai Mustafa menyampaikan partai sakmono kae gak ono sing istikharah lambangnya kecuali Ka'bah. Jadi Ka'bah inilah ya, apalagi Bapak Ketum mengambil nomornya 17. Cocok nama mboten? Cocok nama mboten? Cocok nomor 17. Kita sholat sehari semalam 17 rakaat. Kita ini juga turunnya Al-Quran ya tanggal 17 Ramadan. Kemerdekaan yang telah direbut untuk kemerdekaan bangsa Indonesia adalah 17 Agustus. Ini adalah Allah menjadikan kita semua, insya Allah P3 akan bangkit dengan tema yang di sini adalah satu tujuan untuk merebut kemenangan 2024. Allahumma amin. Kalau wau Pak Yai Mustafa Akil menyampaikan bahwa NU ini partai ini ono loro, P3 karo PKB. Tapi saya kemana-mana saya sampaikan bahwa kalau P3 ini lahirnya tahun 73. Lahirnya P3 fusi dari 4 partai Islam. Ada SI, Perti, Parmusi, ada Nahdlatul Ulama. Begitu fusi politiknya jadi satu, otomatis wong NU dadi P3. Gitu apa mboten? Secara otomatis. Nah, kemudian niki tahun 73 kita sudah disampaikan Yai Said Akil dari pemilu ke pemilu. Untuk itu saya harapkan untuk Gresik yang sudah diawali sama Bapak Bupati diberi kendaraan motor, ini adalah kita harus jalannya lebih cepat. Wabil khusus pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Mambaus Solihin Suci Al-Mukarram Kiai Haji Masbuhin Fakih. Tadi saya sudah silaturahmi sowan kepada beliau. Di tengah-tengah beliau sedang kurang sehat. Saya masih diterima oleh beliau. Saya didoakan secara khusus. Bahkan saya tadi diberi kesempatan untuk menerima dan memegang kunci sebagai simbol, yaitu kunci pintu Ka'bah yang disimpan oleh beliau. Beliau berpesan kepada saya secara khusus agar amanah yang diberikan oleh para pendiri, oleh founding father kita, itu dijalankan secara baik dan konsisten, seraya terus berdoa memohon ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Kiai Haji Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Sirot yang sudah meninggalkan kita semua sebagai Ketua Majelis Syariah, Kiai Haji Ahmad Tohawi, Kiai Haji Abdul Malik, Kiai Haji Munsi, Bapak Kiai Haji Fahmi Fakih, Bapak Kiai Haji Zainul Arifin, Bapak Kiai Haji Nurtado Murah. Mohon maaf, saya agak singkat-singkat karena saya jam 1 harus meninggalkan acara ini dan harus menuju ke bandara karena saya harus langsung menghadiri acara di Banda Aceh. Yang saya hormati jajaran pengurus DPP, ada Wakil Ketua Umum yang saya hormati Haji Musa Fanur, Sekretaris Jenderal yang saya hormati Gus Arwani Tomafi, Wakil Sekjen, Saudara Norman Zen, dan yang saya hormati Sekretaris Mahkamah Partai, Saudara Saifuddin Ending. Wabil khusus yang saya hormati
Ketua DPW P3 Provinsi Jawa Timur, Nyai Hajah Munjidah. Ibu Nyai, mohon maaf, saya berdiri di sini di hadapan para guru dan ulama, para habaib, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kelebihan saya dan unggulan saya, tetapi semata-mata ini adalah amanah dari Partai Persatuan Bangunan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati seluruh anggota fraksi Partai Persatuan Bangunan DPRD Provinsi Banten, DPR Provinsi Jawa Timur, mohon maaf, DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Timur, wabil khusus Pak Bupati Gresik, Pak Haji Fendi Ahmad Yani. Tadi sudah memberikan bantuan motor. Tadi saya sebelum berangkat ke sini, saya didaulat untuk meresmikan kantor, di mana kantornya sudah selesai dibangun, yang sangat representatif. Dan di sana saya, karena kantornya sudah selesai, maka saya membantu bagian dari kelengkapan isi-isinya. Karena tadi Pak Bupati sudah membantu motor, saya tadi tanya Pak Bupati, Pak, saya tadinya mau membantu kalau Pak Bupati motor, saya bensinnya. Tapi ternyata kata Pak Bupati motornya listrik. Jadi saya tidak ada dibantu lagi, karena tidak perlu diisi bensin. Tetapi tentu nanti ada bantuan-bantuan yang lainnya. Pak Bupati, sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan sumbangsihnya kepada P3. Semoga bantuan dan sumbangsih dari Pak Bupati ini berguna bagi perjalanan Partai Persatuan Bangunan. Yang saya hormati seluruh unsur Forkopimda, pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur, mohon maaf juga tidak saya sebut satu persatu. Yang saya banggakan pula seluruh pengurus P3 di tingkat PAC dan ranting se-Provinsi Jawa Timur, saya Partai Banom, GPK AMK, GMPI dan Wanita Persatuan Pembangunan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya tadi kalau pengajian politik sudah selesai. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Syariah beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Said Mustafa Agil Sirot. Kemudian nasihat politik tadi udah Bapak Bupati Gresik sudah disampaikan. Motivasi politik sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Wilayah Jawa Timur. Jadi karena saya juga jam 1 harus berangkat, apa saya berdoa saja nggih? Nggih. Tapi baiklah, saya akan, tadi doa juga tadi sudah Pak Kiai sudah mendoakan, maka saya akan sedikit saja menyampaikan kepada para kader-kader Partai Persatuan Pembangunan seluruh Kabupaten Gresik, umumnya se-Jawa Timur. Pertama-tama saya sampaikan selamat milad ulang tahun yang ke-50 Partai Persatuan Pembangunan. Dulu ketika pemerintah Orde Baru, ya, kita dikejar-kejar, kita tidak ada hubungan dengan pemerintah yang kadang hubungannya panas dingin, tidak harmonis. Orang mengatakan, ya, Partai P3 ini adalah partai yang dibenci oleh pemerintah, didolimi oleh pemerintah. Sekarang kalau pemerintah itu berpihak karena kita adalah partai koalisi pemerintah, katanya itu Ketua P3, apa itu? Sekarang ada muncul lagi sekarang, itu Ketua Umum P3 ini tokoh Syiah yang direkrut oleh Pak Jokowi untuk menghancurkan P3.
Jadi ternyata banyak orang cara yang berpikir kurang waras di negeri ini, itu ternyata masih banyak. Bagaimana mungkin 25 tahun saya mengabdi di P3 tanpa pamrih? Dari mulai sejak di DPC di Pulau Jawa ujung kulon sana. Jadi bendahara wilayah, jadi ketua wilayah, kemudian menjadi koordinator ketua wilayah seluruh Indonesia, menjadi ketua Bapilu, menjadi wakil ketua umum. Bagaimana tidak sayang dengan P3? Tapi itulah politik. Itulah politik. Tetapi pada saatnya nanti saya akan lawan. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Perjuangan kali ini saya pasang badan. Di saat kita krisis, saya akan hadir. Jiwa dan raga, bahkan nyawa saya pertaruhkan untuk P3. Bapak Ibu, karena saya tahu waktunya ini sudah habis, maka nanti kalau kelamaan saya di panggung ini jadi lupa, ya. Tetapi di lain kesempatan, insya Allah saya akan senantiasa turun nanti ke lapangan, termasuk ke Gresik dan Jawa Timur pada umumnya. Ajak saya jangan di panggung ini, tapi ajak saya bermalam di rumahnya kader-kader di PAC pelosok Jawa Timur. Kita saatnya untuk terus bekerja elektoral. Tidak lagi waktu yang 380 hari itu digunakan untuk kerja pembentukan opini, tetapi kita harus langsung ke TPS untuk kita kerja elektoral. Kerja elektoral. Ajak masyarakat, ajak keluarga kita, ajak kakak, mertua, semua keluarga kita balik ke P3.